Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, haleluya. Kita jumpa lagi di pagi minggu yang luar biasa di hari Pentakosta. Berdoa biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan terus dalam kehidupan kita untuk memberi kita semangat dan kekuatan baru di dalam menghadapi situasi sulit yang terus menerus terjadi sampai hari ini. Saya percaya bahwa semua itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita merendahkan hati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau memberkati kami semua. Terima kasih untuk pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, naungan, kasih sayang Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Haleluya. Hari ini hari Pentakosta dan biarlah Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan. Kuduskan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, diruslah kami, hati kami dengan hujan berkat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terjadi dalam hidup kami, tidak kembali dengan sia-sia. Bapa, memberkati semua jemaat Tuhan dan pemirsa yang mendengarkan kebenaran firman ini. Jangan lewatkan seorang pun dari antara kami, dan biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan sebagai wujud nyata tanggung jawab janji dari cinta kasih Tuhan kepada kita, bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus. Kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan baca bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab itu mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya begini saudara-saudara, kalau Pentakosta terjadi, kalau Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, maka pasti ada perbuatan-perbuatan supranatural, ada perbuatan-perbuatan besar yang terjadi dalam kehidupan saudara dan kehidupan kita. Dan orang akan melihat dan menjadi takjub. Orang akan heran bahwa orang ini kok berubah, orang ini kok bisa, yang dulu penjahat sekarang menjadi orang yang berbaik hati, yang dulu pencuri sekarang menjadi dermawan, yang dulu pendendam sekarang menjadi orang yang penuh pengampunan dan pemaaf. Saudara-saudara, inilah karya Roh Kudus yang sanggup mengubah kehidupan setiap orang percaya. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia. Haleluya, amin saudara. Sebab dunia tidak melihat Dia, dunia tidak mengenal Dia, tapi kamu mengenal Dia. Sebab apa? Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Catat ayat ini saudara. Dia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata kepada kita sekalian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Saya ulangi dulu, saya baca terus ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu akan hidup. Saudara, artinya apa saudara? Dunia tidak lagi dapat melihat Yesus secara fisik.
Tetapi percayalah, dunia dapat melihat Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka dunia akan melihat Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata, terangmu bercahaya di depan orang. Orang yang mana, saudara? Saudara, terang tidak akan ngefek di tempat yang terang. Terang tidak akan bercahaya di tempat yang terang. Tapi terang hanya bisa bercahaya di tempat yang gelap. Terang hanya bisa ngefek di tempat yang gelap. Artinya, orang akan melihat Yesus melalui kehidupan kita. Terangmu bercahaya depan orang. Orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Orang yang masih hidup di dalam dosa. Orang yang masih hidup dalam keinginan duniawi, saudara, mereka akan melihat perubahan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, supaya Bapa dipermuliakan. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya, anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sudah pasti menjadi berkat, harus menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dunia dapat melihat Yesus yang ada dalam kehidupanmu. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara yang dipenuhi Roh Kudus, saudara adalah menjadi anak-anak Allah. Katakan kiri kananmu, kamu anak Allah. Kamu anak Allah, kamu anak Allah. Saudara jemaat yang kekasih, pemirsa semua yang berbahagia, setiap kita yang menerima Roh Kudus, maka kita adalah anak-anak Allah. Katakan amin. Haleluya. Amin, saudara. Nah, dan jika kita adalah anak, nah ini dengar baik-baik. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu, nah garis bawahi bagian ini supaya jangan salah kaprah, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Wow. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi orang yang mau dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus Tuhan, orang yang mau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, itu mutlak menurut kebenaran firman Tuhan harus siap menderita bersama Yesus Kristus. Bukan seperti kebanyakan orang sekarang di dalam pemahaman logi mereka, ikut Yesus hanya mujizat, ikut Yesus hanya berkat dan sebagainya, sebagai suatu tanda kemakmuran. Saudara, saya berpikir itu satu hal yang keliru, sehingga tidak mendasari sebagai iman dasar Kristen yang teguh, siap menghadapi penderitaan oleh karena nama Kristus Yesus. Dan bagaimana dengan kualitas iman mereka? Makanya di sini dikatakan, orang yang siap menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus akan dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Artinya dipermuliakan, artinya diberikan nilai, diberikan value, diberikan bobot untuk bersama-sama dengan Kristus. Orang yang memiliki nilai, orang yang memiliki value, otomatis sudah pasti dijaga oleh Tuhan seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Bukan orang yang kucuk-kucuk jadi Kristen, hanya cari berkat. Menjadi Kristen supaya terjadi miracle atau mujizat. Bukan itu, saudara-saudaraku. Itu pasti diberikan Tuhan dalam kehidupan. Dan mujizat yang hebat, yang terbesar dalam kehidupan kita adalah kita mengalami keselamatan oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Amin, saudara. Nah, kita diciptakan untuk dipimpin oleh sesuatu. Persoalannya tergantung kita. Berarti ada juga yang gak mau dipimpin. Tapi Roh Kudus diberikan untuk memimpin kita. Sebab mengapa? Amsal 20:27 berkata, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi jika roh manusia adalah pelita Tuhan, berarti roh manusia adalah tempat di mana Allah mengirimkan terangnya
Untuk apa? Menerangi jalan-jalan yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu, orang yang memiliki Roh Kudus sudah pasti jalan-jalannya menjadi terang. Amin, saudara. Haleluya. Oleh sebab itu, Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji akan mengirim Roh Kudus kepada murid-muridnya, karena Yesus tahu bahwa pasti murid-muridnya kehilangan. Lukas 24. Dan aku akan mengirim ke ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi. Wow, saudara, ayat ini keren. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi, nah ini, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai diperlengkapi. Saudara, di dalam situasi ini, tetapi you must stay in home. Ya, di dalam rumahmu, at home, di rumahmu. Kenapa? Diizinkan kita harus tinggal di rumah supaya kita diperlengkapi. Mari bilang diperlengkapi. Mari katakan supaya diperlengkapi. Jadi tinggal di rumah, stay at home, masalah karena COVID-19 ini, virus corona ini, yang membuat kita harus tinggal di rumah, tujuannya supaya kita diperlengkapi. Bilang, supaya diperlengkapi. Supaya diperlengkapi. Supaya diperlengkapi. Supaya Anda dan saya diperlengkapi. Diperlengkapi untuk memiliki kuasa. Amin, saudara. Ya, amin, saudara. Diperlengkapi supaya apa? Diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, sehingga setelah COVID ini, setelah virus ini, maka kita keluar sebagai tentara-tentaranya Allah untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa bertempur? Bagaimana kita bisa berperang kalau kita belum diperlengkapi? Jadi di rumah ini bukan cuma duduk-duduk saja dan mengeluh atau merundung nasib, bukan. Persiapkan diri, saudara. Ya, persiapkan diri. Jadi orang yang mau persiapkan diri ini, yang pertama ini berbicara tentang kesetiaan. Setia, saudara, obey. Dalam setia itu diterjemahkan ada dua arti, yaitu jujur, setia dan jujur. Dalam pisteo, kata setia itu pisteo, taat itu pisteo. Ada setia dan jujur. Ya, ada orang setia tapi belum tentu jujur. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang jujur sudah pasti setia. Ini jangan dibolak-balik, saudara. Ya, tak bisa dipisahkan. Haleluya. Nah, supaya bagian yang pertama kita mau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, itu pertama kita harus setia, yaitu jujur, setia, pisteo. Kita harus pisteo, setia dan jujur. Haleluya. Oke, saudara, kan Tuhan bilang, kamu harus tinggal di kota ini. Ya kalau kamu mau keluar, ya nggak bisa menerima kuasa itu. Kalau kamu keluar pergi-pergi dari rumah, tidak memperlengkapi dirimu dengan kuasa dari Maha Tinggi, ya nggak akan bisa. Sesudah COVID ini ya cuma begitu aja, nggak ada terjadi perubahan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang dilengkapi dengan kuasa. Kuasa apa? Kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, saya pelajari bagian ini hal yang luar biasa. Untuk supaya kita menerima kuasa, di sini ada dua hal bagian, tetapi dan akan. Berarti ini belum. Tetapi kamu akan, berarti ini belum, saudara. Nah, perlu kerjasama. Perlu kerjasama, yaitu yang pertama apa? Tadi sudah saya katakan, obey, taat. Dalam taat itu ada setia dan jujur. Nggak mungkin kita bilang taat kalau kita nggak setia. Nggak mungkin kita bilang taat kalau kita nggak jujur. Oke? Yang kedua, mau menerima. Mau menerima, yaitu open your heart. Buka hati kita dan menerima. Menerima Roh Kudus, minta Roh Kudus. Yang ketiga, mau dipimpin. Bukan saya enak perutku, saya enak gue, mengatur diriku sendiri, tapi minta Roh Kudus memimpin day by day, memimpin, intervensi dalam seluruh kehidupan kita, memimpin kehidupan kita.
Dan yang keempat itu melengkapi, mau dilengkapi. Mau dilengkapi. Bagaimana dilengkapi? Ya, dilengkapi dengan apa? Dengan kuasa. Kuasa di sini bukan cuma hanya satu kuasa, tapi terjemahan kuasa di sini ada 3 pengertian kuasa. Kuasa yang pertama itu bicara tentang power. Power, kuasa. Kuasa bagaimana saudara-saudara? Saudara yang kekasih, kuasa bagaimana? Sekeliling kehidupan kita ini banyak roh-roh jahat. Seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kita. Tapi karena ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita, maka roh-roh itu tidak akan mampu untuk mencengkeram, merobek-robek kehidupan kita. Karena ada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kuasa yang kedua berbicara tentang ability. Ability ini berbicara tentang kesanggupan. Tapi akan menerima kesanggupan. Sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sanggup. Kesanggupan, saya mau saksikan satu cerita singkat dari kesanggupan. Saya harus memberkati pernikahan di China. Namun saya kena musibah karena saya mengerjakan listrik dan saya jatuh dari steger dan telapak kaki saya itu pecah. Waktu telapak kaki saya itu pecah, selama 1 bulan saya nggak bisa berjalan. Sampai otot bagian kiri saya dari paha sampai ke bawah itu meleleh seperti orang yang kena sakit polio. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam 1 bulan ada yang harus operasi lah dan sebagainya. Tapi saya nggak mau, saya percaya bahwa ada kesanggupan, ada kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Saya oles dengan minyak dan saya setiap hari berdoa dan urapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya saya harus berangkat ke China, saudara. Saya harus berangkat, tidak mungkin saya bisa batalin karena ini momen kesempatan untuk saya mengkabarkan Injil di tengah-tengah pesta pernikahan yang meriah. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harus berangkat pakai kursi roda dan pakai tongkat. Saya membawa tongkat, saudaraku. Sampai di Hong Kong, saya didorong pakai kursi roda. Sampai keluar, perjalanan ke Shenzhen, pakai kursi roda. Naik di mobil, turun pakai kursi roda. Dan tiba pada waktu hari di mana saya pemberkatan, saya pakai tongkat, saudara. Tapi waktu naik ke altar, saya berkata, Tuhan Yesus, hamba tidak dipermalukan, aku akan berjalan karena Tuhan ada memberi kesanggupan. Dan saya bisa berjalan di sana. Sebelum memberkati pernikahan tersebut, saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saya khotbah dan saya menantang orang untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, dan begitu banyak orang dalam ruangan itu mengangkat tangan dan berdoa dan meminta untuk menerima Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh diselamatkan dan Yesus Kristus boleh dipermuliakan pada kesempatan ini. Ini berbicara tentang kesanggupan. Dan saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kaki saya? Keesokannya saya ronsen, dan saya ronsen kelihatan pecah tulang saya menjadi beberapa bagian, dan ronsen saya lihat, wow, memang luar biasa. Tetapi ada kesanggupan di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya bisa lompat-lompat tanpa operasi, tanpa apapun. Mujizat terjadi, saudara-saudaraku. Untuk apa? Mujizat terjadi bukan supaya saya ogah-ogahan, tapi Tuhan menyatakan mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat, definisi dari mujizat adalah peristiwa yang terjadi bertentangan dengan hukum alam. Dan Allah tidak ceroboh sembrono memberikan mujizat. Ketika Allah memberikan mujizat, Allah punya rencana supaya kita diberkati dan Tuhan dipermuliakan. Melalui penyembuhan yang terjadi secara miracle, secara mujizat itu, saudara, saya bisa pergi ke sana-sana untuk memuliakan nama Tuhan. Ini berbicara tentang kesanggupan. Yang ketiga, bagian dari kuasa, yaitu might, kekuatan. Kekuatan. Yang pertama, power, ability, and might, kekuatan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau berbicara tentang kekuatan. Di tahun-tahun awal saya misi di pedalaman Kalimantan Barat, saya begitu banyak mengalami tekanan-tekanan secara psikologi. Sampai suatu saat, ketika saya mendengar ibu saya sakit di kota Ambon, dan saya rindu untuk kembali ke sana. Apa yang terjadi, saudaraku? I have no money. Dan saya begitu putus asa, begitu frustrasi. Dan saya datang di kaki Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, aku menyerah. Saya katakan buat istri saya, mari kemas, kita akan pulang. Saya sudah tidak sanggup tinggal di daerah seperti ini. Terpencil di pedalaman Kalimantan Barat, saudaraku. Waktu itu perjalanan di sana masih pakai yang namanya kapal
Bandung, rumah berjalan, rumah di atas air itu saudara, selama 23 jam. Kalau dari kota Pontianak. Kalau pakai mobil itu 8 jam. Harus naik ketek-ketek lagi 5 jam. Dari kota Pontianak sampai di Sanggau, itu 8 jam. Kemudian tunggu lagi pakai tugboat itu saudaraku, 5 jam baru sampai di tempat pelayanan saya. Begitu menderitanya saudaraku, begitu susahnya, sampai saya sudah tidak tahan dan ingin lari. Tapi tiba-tiba saudaraku, ketika saya duduk dalam keadaan frustrasi di tepi sungai Kapuas, firman Tuhan tadi sudah saya baca, bahwa roh kita adalah pelita di mana Tuhan mengirim terangnya. Dan ketika itu saudara, saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saya menikmati hadirat Tuhan, dan saya terjadi satu percakapan dialog secara supranatural. Tuhan berkata kepada saya, Samson, coba kamu lihat kedua tanganmu. Saya melihat kedua tangan saya. Kamu lihat kedua tanganmu sempurna. Apa yang kamu pergunakan dengan tanganmu? Lihat, tanganku telah berlubang paku, berdarah-darah. Artinya apa? Saya mau katakan buat kamu, Samson, aku menciptakan engkau dengan kedua tangan yang utuh. Supaya apa? Supaya engkau pergi menolong mereka, supaya mengangkat mereka yang terjatuh, supaya membela mereka yang terintimidasi, supaya menopang mereka yang lemah. Tapi engkau pergunakan tanganmu hanya untuk dirimu sendiri. Lihat, tanganmu terpaku, supaya darah yang ada di tanganku tercurah untuk membalas tanganmu. Dan pergilah, tolong mereka yang lemah, angkat mereka yang terjatuh. Saya terpukul saudaraku. Lihat kakimu, aku menciptakan engkau dengan kedua kaki yang sempurna. Tapi engkau mempergunakan kakimu hanya untuk dirimu sendiri. Lihat, kakiku terpaku. Supaya apa? Darah yang tertumpah dari kakiku ini membasuh dosa di kakimu. Supaya engkau pergi mencari jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang lagi ngantri ke neraka. Rebut mereka, tarik mereka, ambil mereka, bawa pulang kepadaku. Lihat, kepalaku berlubang dan berdarah. Aku menciptakan engkau dengan kotak yang brilian, yang cerdas, yang pintar. Supaya engkau memikirkan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidup dalam kebodohan, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Pergi kepada mereka. Darahku sudah tertumpah dari kepalaku. Tahu Samson, duri yang dianyam menjadi mahkota itu bukan diletakkan kepada kepalaku, tapi ditancapkan. Dan Herodes mengambil bambu untuk mengetok kepalaku yang penuh dengan duri, dan duri itu masuk dan tertancap kepada kepalaku, dan darah keluar. Aku memberikan engkau kepada darahku kepadamu, supaya membasuh pikiranmu. Dan biarlah engkau memikirkan untuk pergi, untuk menolong mereka yang terhilang, menolong mereka yang miskin, menolong mereka, supaya engkau mengajarkan kepada mereka. Saudara, saya mengalami hadirat Tuhan waktu itu. Dan inilah yang membuat saya bertobat. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Di hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus memberikan power, ability, and might dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang. Buka hati saudara, dan terimalah Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Angkat tangan saudara. Saya tidak perpanjang khotbah. Biar dengan khotbah yang singkat ini, saudara bisa mengambil sarinya. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi untuk melengkapi kita dengan kekuasaan yang maha tinggi, supaya kita pergi untuk menyatakan Kristus, supaya dunia bisa melihat ada Kristus dalam kehidupanmu, supaya dunia bisa melihat bahwa engkau adalah pilihan dari Tuhan untuk membawa terang surga kepada dunia yang gelap itu. Tuhan memberkati saudara. Buka hati hari ini, jangan keraskan hati. Biarlah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita setia, ada kejujuran, kita mau dipimpin oleh Tuhan, buka hati menerima Tuhan, maka kuasa, power, ability, and might masuk dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, Tuhan jamah akan setiap jemaat Tuhan, setiap pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, yang singkat ini. Satu hal di hari Pentakosta ini aku berdoa, biarlah langit terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat Roh Kudus-Mu, kuasa Roh Kudus penuhi, tinggal dalam hati mereka. Roh Kudus, mari masuk dalam hidup mereka. Mari Roh Kudus penuhi kehidupan